Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 12 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Operasi Zebra Toba tahun 2023 di hari ke-9 Satlantas Polres Serdang Bedagai lebih mengedepankan edukasi daripada tindakan tilang. Namun pelanggaran kasat mata yaitu pengendara yang memakai knalpot brong serta tidak memakai helm tetap dilakukan tindakan tilang. Upaya sosialisasi sebelum pelaksanaan operasi Zebra Toba telah berlangsung cukup intens dilakukan Satlantas, seperti menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas agar mentaati peraturan berlalu lintas, seperti menggunakan helm, memakai knalpot standar dan tidak lebih dari satu saat berboncengan. Tidak meminum alkohol saat mengendarai dan selalu menggunakan safety belt. Di hari ke-9 pelaksanaan operasi Zebra Toba tahun 2023 di Sergai masih menemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan knalpot brong dan melawan arah. Untuk pengendara yang terjaring razia diupayakan agar melakukan edukasi tentang pentingnya berkendara yang tertib. Kasat Lantas Polres Sergai AKP Andita Sitepu yang memimpin kegiatan mengatakan upaya kegiatan ini lebih mengedepankan edukasi daripada tindakan tilang. Namun jika terdapat kesalahan kasat mata, petugas dengan terpaksa melakukan tilang di tempat. Pelanggaran yang banyak kita temukan di jalan berupa pengguna sepeda motor tidak menggunakan helm. Tambah lagi masih ada beberapa pengendara tersebut menggunakan knalpot brong. Kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya supaya tidak menggunakan knalpot brong dan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Tindakan yang kita lakukan, kita tetap mengedepankan tindakan himbauan, namun apabila menurut pandangan kita tidak dapat dihimbau secara baik-baik, maka kita tetap melakukan penegakan hukum berupa tilang di tempat. Operasi Zebra Toba 2023 di wilayah hukum Polres Sergai mendapat respon positif dari pengendara. Di samping diajarkan untuk tertib berlalu lintas, pengendara juga diberikan beras 5 kg bagi pengendara yang lengkap surat dan kelengkapan kendaraan. Dari pantauan tim liputan TVRI di Jalinsum, Sergai Tebing Tinggi, tepatnya di persimpangan pintu tol Seirampah, kegiatan operasi Zebra Toba 2023 Satlantas Polres Sergai di hari ke-9 sedang berjalan. Sebagian tanggapan masyarakat atas kegiatan razia hanya semata-mata mencari kesalahan si pengendara. Tentunya tanggapan tersebut suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Adapun kegiatan razia Zebra Toba 2023 di wilayah hukum Polres Sergai lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi pentingnya berkendara yang baik dan benar. Rahmat, salah seorang abang becak, sangat berterima kasih kepada petugas yang memberikan edukasi pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar. Dan lebih senangnya lagi dirinya mendapat 5 kg beras karena menjadi pelopor pengendara becak yang baik. Zebra ini sudah memenuhi kelengkapannya semua, transparan, seperti yang sudah mengendarai sepeda motor, mengendarai helm, spion, surat lengkap semua. Semoga semuanya teman-teman bisa mengikuti anjuran dari Polres Serdang Bedagai. Begitu juga disampaikan Nisa, salah seorang pengendara sepeda motor yang menyambut baik kegiatan razia ini. Ia berharap razia ini lebih intens dilakukan hingga pengendara roda 2 dan 4 tetap tertib saat berkendara. Kebanyakan kan kayak masyarakat kan juga banyak yang nggak mematuhin aturan kan. Jadi bagus juga Pak kalau ada razia kayak gitu juga. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas gantung diri di garasi mobil menggunakan seutas tali dengan posisi kaki tertekuk di lantai. Kejadian tersebut sontak membuat warga heboh dan mendatangi tempat kejadian. Beginilah kondisi korban Muhammad Rizky Rambe berusia 27 tahun saat pertama kali ditemukan kakak kandungnya di dalam garasi mobil yang berdampingan dengan rumah mereka.
Anehnya saat ditemukan terlihat korban dengan posisi berlutut di lantai dengan posisi leher terikat tali. Spontan membuat kakak korban langsung histeris sehingga mengundang perhatian warga dan mendatangi TKP di Jalinsum, Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sebelumnya diketahui korban tinggal bersama orang tuanya dalam kondisi sakit di Dusun Aik Batu, desa yang sama, dan korban sempat berpamitan kepada orang tuanya. Kanit Reskrim Polsek Torgamba, Ibda Jongga Mahulai mengatakan setelah mendapat laporan dari masyarakat ada mayat laki-laki diduga gantung diri, sedangkan untuk sebab dan motif masih dalam penyelidikan. Kami mendapatkan laporan dari warga masyarakat Asam Jawa bahwasanya ada mayat laki-laki di mana diduga mayat tersebut atau laki-laki tersebut dalam keadaan gantung diri. Jadi yang menemukan pertama sekali kakaknya korban. Pertama sekali dilihat kakak si korban sudah gantung diri atau keadaan leher, keadaan terikat. Salah seorang warga bernama Marwan Harahap membenarkan ada seorang lelaki gantung diri di desa tersebut. Diduga akibat adanya masalah keluarga, orang tua korban sakit sehingga timbul kepanikan. Korban masih lajang dan TKP tersebut merupakan milik pribadi korban. Tadi kan saya berbincang dengan pihak keluarga, katanya ada keluarga masalah orang tuanya sakit, jadi mungkin dari beban itu dia merasa terpanik gitu, itulah apanya. Mungkinnya masalah keluarga lah gitu, milik pribadi, gudang tempat simpanan mobilnya. Kalau dia penduduk Aik Batu Selatan, jadi TKP yang tempat dia tadi gantung diri, Asam Jawa Timur. Sebelum disemayamkan, korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum. Pemirsa, rotasi tanam pada lahan persawahan di wilayah Kota Gunung Sitoli sangat diperlukan untuk menjaga unsur hara bagi pertumbuhan padi pada periode tanam berikutnya agar lebih produktif. Rotasi tanam dalam pengertian pergantian jenis tanaman padi ke jenis palawija lainnya harus dilakukan untuk menciptakan sumber unsur hara baru yang tersedia dalam tanah garapan persawahan. Hal ini terus dikampanyekan oleh para penyuluh pertanian lapangan kepada para petani di Gunung Sitoli, mengingat potensi terjadinya musim kemarau pada periode tanam Oktober 2023 hingga Februari tahun 2024 mendatang. Jika jenis tanaman padi ditanami pada lahan persawahan secara terus-menerus tanpa mengalami rotasi dengan jenis tanaman lain dapat menurunkan hasil produksi panen gabah karena berkurangnya unsur hara yang tepat dari dalam tanah. Demikian juga jika tidak diimbangi dengan kecukupan air pada masa pertumbuhan tanaman padi, jelang masa kemarau akan beresiko ancaman gagal panen. Memperhatikan hal tersebut, para petani di daerah ini telah mulai menyadari melakukan rotasi tanam di lahan persawahan periode mendatang. Kita tidak biasa dengan sistem seperti itu, untuk sementara masih jalannya agak lambat ya, tapi saya sebagai ketua kelompok sudah mulai mencoba ya, dan kebetulan kita punya demploknya di sebelah kanan saya ini, dan mudah-mudahan ke depannya Pak kita bisa petani lain itu bisa tergerak untuk melakukan, karena menurut saya itu memang perlu ya rotasi tanam dari padi, palawija, padi lagi, itu sangat bagus sebenarnya dengan memutus rantai penyakit dan hama. Penyuluh pertanian lapangan tidak melarang warga tani yang masih mempertahankan jenis padi pada masa tanam periode Oktober hingga Februari 2024 mendatang. Pemerintah setempat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mulai memetakan keberadaan pengairan dan irigasi yang dinilai masih sulit mendistribusikan air secara merata pada peta lahan persawahan. Nah, harapan kita sebenarnya dengan pemerintah bagaimana sedikit memberi perhatian kepada kegiatan-kegiatan apakah itu renovasi atau pembangunan saluran irigasi sehingga produksi petani ini semakin setiap musim tanam itu bisa meningkat, karena kondisi kita saat ini keubinan yang terakhir kita lakukan itu dia ada di 7,8.
Sementara kalau kita banding dengan dataran Sumatera atau Jawa itu mereka sudah ada di 2 digit ya, bisa 10 ton ke atas. Uji coba rotasi tanam tersebut diharapkan dapat berjalan efektif sehingga masa periode tanam kedua di tahun 2024, para petani kembali pada jenis tanaman padi diyakini dapat menyumbang hasil produksi gabah mencukupi kebutuhan beras berdasarkan jumlah penduduk di daerah itu. Pemirsa, mahasiswa pecinta alam Mapel menggelar aksi unjuk rasa menuntut penutupan proyek pembangunan gedung Auto 2000 di Dusun 3, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Aksi yang dilakukan mahasiswa ini disebabkan karena ada dugaan bahwa proyek pembangunan gedung tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan yang mengakibatkan puluhan hektar lahan persawahan dan menyebabkan banjir di Dusun 2 dan 3 setiap kali hujan turun. Para petani sangat kesal karena saluran air yang digunakan untuk pengairan sawah tertutup disebabkan penimbunan proyek ini. Warga desa Tanjung Baru yang bersebelahan dengan desa Wonosari juga mengeluh karena material tanah yang berserakan di jalan menyebabkan abu dan mengganggu kesehatan. Ketua Mapel M. Hanafi Sinaga mengatakan aksi serupa telah dilakukan sebelumnya pada bulan April yang meminta PT Astra untuk menunjukkan semua surat izin terkait pengerjaan proyek tersebut. Namun hingga saat ini kedua perusahaan yang terlibat belum dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Meminta penegak hukum untuk bertindak tegas termasuk memenjarakan pimpinan PT Astra dan PT Dinamika Virindo Nusantara yang diduga terlibat dalam penadahan material galian C ilegal. Memanggil pimpinan PT Dinamika Virindo Nusantara dan PT Auto 2000 atau Astra Internasional untuk diperiksa terkait izin-izin dan pelaksanaan proyek ini. Kami menduga adanya menerima material ilegal yang merugikan negara. Kedua, kami duga tidak ada izin yang jelas ini. Ketiga, perusakan saluran irigasi masyarakat yang berdampak mengakibatkan masyarakat kebanjiran dan abu lalu lintas jalan yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat, mengakibatkan masyarakat ISPA dan jualan masyarakat sekitar ini jadi tutup karena abu. Kepala Dusun 3 Desa Wonosari Juliadi mendukung aksi mahasiswa karena proyek ini telah merugikan warga dusun sekitar. Proyek ini juga telah menutup saluran air atau irigasi yang telah dibangun pemerintah tanpa perbaikan yang memadai, yang berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, penggunaan alat berat dalam proyek ini juga telah menyebabkan keretakan pada rumah-rumah warga. Dinamika Virindo telah merusak parit seluler yang dibangun oleh negara. Di sini Pak, rakyat kita Pak, selaku warga Dusun 3 Wonosari menjerit Pak. Akibat daripada pembangunan ini Pak, berdampak banjir, berdampak daripada nyamuk Pak, polusi. Rumah-rumah juga masyarakat saya Pak terjadi retak Pak. Akibat daripada pembangunan ataupun kerja daripada alat berat yang ada di dalam proyek PT Astra Internasional ini Pak. Hingga aksi berakhir, pihak perusahaan masih belum dapat menunjukkan dokumen yang diminta para pengunjuk rasa. Mahasiswa mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi jika perusahaan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kenaikan harga beras turut dirasakan masyarakat Deli Serdang. Sementara Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui seperti apa kenaikan harga beras di Deli Serdang serta upaya penanganannya, kini telah bergabung bersama kita secara daring Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Putra Jaya Manalo. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore Mbak. Ya, baik. Selain itu juga telah bergabung bersama kita pemirsa anggota DPRD Deli Serdang Bapak Misnan Jaya Manalo. Selamat sore Pak Misnan. Pak Misnan. Baik. Kabar baik ya Bapak-bapak semua. Baik, alhamdulillah. Iya.
Baik, Bapak-Bapak, ini terkait dengan harga beras yang memang pada beberapa waktu belakangan ini merangkak naik seperti itu. Saya akan ke Pak Kadis terlebih dahulu, Pak Putrajaya Manalo. Pak Kadis, melihat kenaikan harga beras saat ini, bisa digambarkan kondisi ketersediaan dan pasokan beras di Deli Serdang saat ini, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Dan perlu kami informasikan, ini Pak Dokter ada bersama kami, Pak Aljawi. Sebenarnya kalau melihat hasil pemantauan kami bahwa kondisi kenaikan beras yang setiap hari kami update itu tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kami hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada pemirsa, khususnya masyarakat di Deli Serdang, kenaikan harga beras jika kita buat evaluasi dari bulan ke bulan, ya sebenarnya kenaikannya yang selama ini di harga 13.000 untuk beras medium, hari ini ya dan beberapa hari terakhir ini ada yang 14.000. Sebenarnya kenaikan itu tidak terlalu signifikan kenaikannya, Mbak. Ini menjadi catatan, jangan menjadi mencemaskan masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Putra. Nah, saya ke Pak Bisnan ini, Pak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Putra tadi, Pak Bisnan, bahwasannya kenaikan harga beras di Deli Serdang memang tidak secara signifikan, tapi ada kenaikan. Nah, bagaimana Pak Bisnan menanggapi terkait dengan kenaikan harga tersebut, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan bahwa memang Deli Serdang mengalami kenaikan beras ya. Ini sesungguhnya kalau kita lihat dari faktor di lapangan, ketika beras itu naik di Deli Serdang, memang logika juga, logika. Kenapa logika? Memang ada dua yang terimbas ini. Masyarakat kecil merasa keberatan, dan kalau tak dinaikkan, petani juga merasa kesusahan gitu. Kenapa? Karena memang terimbas naiknya beras ini faktor kurang bagusnya hasil panen padi di bulan Oktober ini, di bulan Agustus kemarin. Kenapa kurang bagus? Karena memang petani itu mengeluhkan hasil panen mereka tidak seperti hasil panen yang sebelumnya. Contohnya yang biasa satu rantai itu bisa mendapatkan 300 kilo sampai 350 kilo, tapi di panen kemarin itu cuma mendapatkan 250 kilo. Jadi akhirnya di lokasi, di lapangan atau di para petani, hasilnya menurun hingga akhirnya gabah pun bisa dinaikkan oleh para petani. Kalau sudah gabah naik, maka pasti otomatis beras itu juga pasti akan naik. Nah, inilah yang kita cek di lapangan, di masyarakat, kenapa beras Deli Serdang itu bisa naik, padahal Deli Serdang itu termasuk lumbung gabah terbesar di Sumatera Utara. Lahannya aja sekitar 32 hektar, lahan sawah untuk produksi padi. Tapi untuk periode ini memang petani itu mengeluhkan kenapa hasilnya menurun, itu faktornya karena mungkin gangguan irigasi, kemudian curah hujan juga kurang baik, kemudian juga pupuk bersubsidi ini juga langka. Jadi akhirnya hasil panennya itu kurang maksimal seperti yang panen-panen sebelumnya. Hingga akhirnya karena gabah itu di pasaran di lapangan itu agak susah, maka secara otomatis naiklah harga gabah, maka naiklah harga beras tersebut. Nah, kalau saya menanggapin, ini memang harus kita perhatikan serius ini Pak Kadis. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ini mayoritasnya yang mengeluh ini adalah di bawah garis kemiskinan. Yang kasus yang kemarin di Tanjung Merawa yang kita dengar, ini kan juga menjadi perhatian kita untuk Deli Serdang khususnya. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Kita kembali ke Pak Kadis kalau begitu. Pak Kadis, tadi disampaikan oleh Pak Misnan bahwasannya yang menjadi penyebab itu kenaikan harga gabah dan juga beras ini bisa disebabkan karena kurang bagusnya hasil panen. Tapi kita ingin mencari tahu, Pak, sebenarnya apakah penyebab dari kurang bagusnya hasil panen ini memang disebabkan karena pupuk kah atau mungkin juga pengaruh dari cuaca saat ini begitu? Pak Kadis, seperti apa kemudian Anda melihat kondisi di lapangan? Baik Mbak, jadi memang terkait dengan produktivitas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Memang
kondisi sekarang faktor iklim yang ekstrim juga mempengaruhi ya. Kita harus akui, dan bukan hanya kita, beberapa daerah lain, bahkan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan faktor dampak El Nino itu kan berdampak kepada produsen beras. Tetapi kalau kita perhatikan, seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya kenaikan yang terjadi di Serdang dari 13.000 menjadi 14.000 tidaklah terus menjadi penyebab utama karena produktivitasnya yang terganggu. Ada memang salah satu juga faktor yang mempengaruhi sehingga harga ini sedikit naik karena kan sedang musim menanam sebahagian. Masyarakat petani kita juga kan tentu yang selama ini ketika mereka panennya, ya mereka tidak membeli beras, pada saat menanam sebagian membeli. Tetapi faktor cuaca atau El Nino sangat berdampak, Mbak, karena beberapa bahkan negara-negara eksportir beras juga berdampak, sehingga seperti yang disampaikan Bapak Presiden, beberapa negara bahkan mereka menunda eksportirnya karena mereka takut faktor dampak El Nino berkepanjangan akan mempengaruhi pasokan beras di negara mereka. Tetapi mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi Pak anggota Dewan, Pak Doktor, ya kalau itu ada, itu sangat kecil penyebab kenaikannya di Serdang, bukan karena subsidi beras, subsidi pupuknya yang tidak terdistribusi. Karena kebetulan tadi jam 2 saya mengundang seluruh distributor, mudah-mudahan memang tidak begitu terpengaruh sebenarnya Pak Misnan, karena menurut Pupuk Indonesia pun proses distribusinya masih berjalan lancar. Hanya ada aplikasi yang barangkali masyarakat kita juga, khususnya masyarakat petani kan belum familiar dengan aplikasi itu. Yang kita tahu tujuan daripada aplikasi itu ya sebenarnya untuk membantu masyarakat petani kita agar benar-benar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Nah, hanya karena kan belum familiar dengan aplikasi. Salah satu juga kendala itu, karena beberapa jam yang lalu saya juga mengundang seluruh distributor pupuk bersama dengan PT Pupuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan faktor ekstrim cuaca atau faktor yang mempengaruhi dan pupuk tidak. Itu barangkali penjelasan kami, dan kita tetap memberi perhatian ya, seperti yang disampaikan Pak Misnan tadi, ya kita juga terus melakukan komunikasi, koordinasi, baik itu ke Bulog maupun kepada distributor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan operasi pasar. Kami sudah berkirim surat juga ke Bulog. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Putra. Nah, saya kembali lagi ke Pak Misnan. Pak Misnan, melihat tadi wacana yang disampaikan oleh Pak Putra, bahwasannya ada aplikasi yang diluncurkan begitu. Nah, apakah masyarakat sudah mengetahui terkait dengan aplikasi yang disampaikan tersebut, serta apa saja laporan dari masyarakat terkait dengan kenaikan gabah dan juga beras tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mas. Kalau untuk aplikasi ini mungkin perlu kita tingkatkan lagi untuk sosialisasinya ke masyarakat. Pak Kadis, saya sejauh ini masyarakat itu memang belum mengetahui secara luas tentang aplikasi yang disampaikan tadi. Oleh karena itu, aplikasi ini memang sangat penting agar masyarakat bisa sampai, terkhusus masyarakat yang masyarakatnya itu di bidang petani ya, petani padi. Nah, untuk menanggapi laporan masyarakat, pertama memang ketika beras ini naik, yang ngeluh itu ibu-ibu ini. Saya sebagai anggota DPR seakan-akan dianggap masyarakat ini raja. Semua keluhan masyarakat, semua permasalahan masyarakat itu semua ngadunya ke DPR. Padahal sesungguhnya yang paling pas itu mengadu ke pihak eksekutif, ke pihak PMK. Cuman mungkin telangkai mereka itu lebih enak berkomunikasi dengan wakil rakyat, mungkin mereka lebih gampang. Nah, masalah laporan ini, Pak Kadis, ini juga bisa menjadi perhatian kita. Memang naik beras itu nggak signifikan. Kalau kita hitung itu sekitar 20% lah ya. Yang biasa normalnya itu 11.400 atau sekitar 12.000, itu beras IR 64 ya. Kalau dari Serdang ini kan mayoritas petani itu kan
IR64 yang mereka tanam, yang 3 bulan sekali. Kalau udah kuku balam, ramas itu udah nggak kita produksi lagi di Deli Serdang. Nah, memang naiknya nggak signifikan, cuman ketika masyarakat ini naiknya 1.000 lebih, hampir 2.000, ini kan memang menjadi keluhan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat ini juga harus menyampaikan ke Pak Kadis bahwa memang ini bagaimana supaya masyarakat Deli Serdang khususnya ya, Deli Serdang ini bisa kita bantu lewat bagaimana supaya beras ini secepatnya kita turunkan. Bagaimana caranya? Caranya sebetulnya kalau stok Deli Serdang ini gabah ini cukup Pak Kadis. Saya kira kalau hanya untuk masyarakat Deli Serdang bahkan lebih. Nah, ini yang jadi permasalahan, gabah kita ini diambil, dibeli oleh kilang-kilang di luar Deli Serdang. Nah, ini yang membuat langka. Kalau sudah padi itu langka, gabah itu langka, maka secara otomatis beras itu bisa naik. Nah, saya sudah cek ke beberapa kecamatan, Pantai Labu, Tanjung Merawa, kemudian daerah Beringin, ini kan tempat lumbung padi. Banyak agen-agen gabah atau kilang-kilang di luar, jangankanlah Deli Serdang, di luar Sumut, itu ngambilnya ke Deli Serdang. Contoh kilang dari Aceh, itu ngambilnya ke Deli Serdang. Jadi terakhir, karena banyak kilang-kilang dari luar Deli Serdang mengambil gabah Deli Serdang, akhirnya kilang Deli Serdang itu kehabisan stok gabah. Akhirnya mereka keluar juga ngambil gabahnya keluar. Terakhir, karena sisanya gabah itu, maka mau tak mau harga beras dinaikkan. Kenapa? Kilang-kilang di Deli Serdang ini mengeluh. Nah, oleh karena itu Pak Kadis coba kita cari solusi dulu. Bagaimana supaya gabah Deli Serdang ini yang lahan pertanian kita lebih kurang 33.000 sekian, itu kalau bisa gabahnya itu tak usahlah diambil atau dikeluarkan pembeli gabah yang di luar Deli Serdang untuk menjaga agar memang kilang-kilang yang Deli Serdang ini tercukupin untuk bisa mereka menstok gabah di kilang masing-masing. Saya kira kalau seandainya kilang itu stok gabahnya cukup, ready, ini saya kira bisa harga beras tak dinaikkan. Nah, mungkin ini saran dari saya, Mas. Yang pertama, lapor masyarakat itu sudah pasti ada, walaupun tak signifikan, tapi mereka juga merasa ngeluh dengan naiknya harga beras ini. Sama dengan kemarin sempat di Deli Serdang langkah gas yang 3 kilo, ini menyerangnya ke DPR. Kenapa bisa langka dan sebagainya? Sama juga beras naik, datangnya juga ke DPR gitu. Jadi ini solusi Pak Kadis kita ambil secepatnya bagaimana supaya masyarakat ini nggak mengeluh lagi. Saya kira itu Mas, saya kembalikan. Oke, baik. Pak Kadis, ini kemudian menjadi pertanyaan juga bagi Disperindak Deli Serdang. Apakah ketersediaan gabah kita akan mencukupi begitu Pak Kadis sampai akhir tahun 2023 atau mungkin akan mencukupi juga sampai nanti di tahun 2024? Kemudian seperti apa Pak Kadis solusinya agar gabah Deli Serdang ini kemudian tidak gegabah kita untuk mendistribusikannya ke daerah lain? Bagaimana tanggapannya Pak Kadis? Baik, jadi saya sedikit ingin luruskan yang disampaikan Pak Misnan Aljawi tadi. Kalau terkait Pak sebenarnya harga gabah kita dan kedua juga gabah yang keluar dari Deli Serdang memang idealnya seperti itu. Tetapi kan dalam teori ekonomi Pak, kan supply dan demand ditentukan pasar. Dan ini juga lah yang menjadi tantangan juga kepada kita memang khususnya dari tim pengendalian inflasi daerah, karena tidak boleh regulasi yang kita putuskan tidak boleh keluar dari Deli Serdang gabahnya, karena kan pedagang ini kan mereka membeli sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Dan 3 hari yang lalu kita ada rapat dengan Dinas Perindak Provinsi dan waktu dekat akan ada kunjungan misi dagang dari Provinsi Jawa Timur. Itu yang saya ingatkan, jangan dengan orientasi bisnis dagang atau motivasi dalam rangka meningkatkan transaksi, tetapi akhirnya beberapa komoditi kita berpindah ke provinsi lain yang di sisi lain akan berdampak kepada kebutuhan kita. Nah, sudah pasti akan berdampak juga nanti kepada inflasi. Ketika harga beras naik dan dibawa ke di luar Pulau Sumatera, bahkan misalnya ke Pulau Batam, ya sudah pastilah menjadi ketersediaan kita akan terbatas. Dan inilah yang kita lakukan di dalam salah satu
roadmap-nya tim pengendalian inflasi, ketersediaan pasokan, di samping ya distribusi yang lancar. Karena kalau misalnya kita katakan stok kita tidak tersedia Pak, itu sudah pasti akan mempengaruhi karena permintaan tinggi. Dan mudah-mudahan untuk Deli Serdang, kita kan tidak hanya semata-mata mengandalkan dari gabah Deli Serdang Pak Misnan, dan juga Mbak, karena dalam hal ini tentu pemerintah kan dengan CBP-nya atau cadangan beras pemerintah kan tetap tersedia. Nah, jadi tidak boleh juga hanya dengan alasan gabah kita untuk memenuhi kita. Dan yang pasti bahwa Bulog tetap mempersiapkan stok. Dan tadi pertanyaan Mbak, apakah tersedia? Kalau memang dari gabah yang dari petani kita, ya mungkin kan tidak bisa kita pastikan akan memenuhi tersedia untuk stok Deli Serdang. Tapi yang pasti beras cadangan pemerintah selalu tersedia. Dan ini kita tahu bersama bahwa sampai akhir tahun 2 ton yang disampaikan pemerintah lewat Bulog itu kan tentu ada haknya masyarakat Deli Serdang. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan bahwa saat ini stok cadangan beras pemerintah ada 2 ton sampai akhir tahun, nah tentunya masyarakat Deli Serdang berhak mendapatkan itu. Jadi tidak terlalu kita khawatirkan sebenarnya ketersediaan gabah mempengaruhi tidak tersedianya stok beras kita. Karena Bulog akan hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan beras, khususnya yang telah dialokasikan cadangan beras pemerintah. Dan kami sudah koordinasi ke Bulog dan direncanakan beberapa waktu yang akan datang atau minggu depan kita akan laksanakan operasi pasar. Sebenarnya tadi juga ingin saya koreksi tentang Pak Misnan tadi menyatakan 20%. Angka itu sebenarnya enggak juga lah Pak Dokter. Karena dari harga sebelum kenaikan ini, kami kan punya data, kalau saya ambil file kami, bahwa di bulan Juni Pak, itu harga beras kita, itu di beberapa pasar yang kita pantau, misalnya Lubuk Pakam 13.000, Galang 13.000, Pancur Batu 12.000, Batu Bukan 13.000, Pantai Labu 13.000, Tanjung Merawat 13.000, Deli Tua 14.000, Mandala 14.000, dan Pancur Batu 14.000. Itu harga di bulan Juni. Nah sekarang saya ambil per hari ini Pak. Per hari ini harga beras di pasar yang titik pantau kita, setiap hari kita pantau ini Pak, Mbak, setiap hari kita pantau ini Pak Dokter, Pak Misnan, yang harga per hari ini tanggal 12, beras medium di Kecamatan Galang 14.000 Pak. Artinya kalau saya bandingkan di bulan 6 dengan di bulan September yang dalam pemberitaan kita naiknya terus, sebenarnya kan tidak terlalu, dari bulan Juni ke sekarang naiknya itu hanya 1.000. Nah saya lihat lagi di pasar Lubuk Pakam Pak Misnan, harga beras kita 14.000 Pak. Oke, baik. Di pasar Tanjung Merawa 14.000. Di pasar Mandala 14.000. Di Pancur Batu 14.000. Artinya kenaikannya seperti yang sampaikan tadi dari bulan Juni sampai dengan September itu hanya kenaikan 1.000. Jadi tidak sampailah 20% Pak Dokter, Pak Misnan. Artinya jangan jadi meresahkan juga, naiknya sampai 20%, jangan itu pula jadi bahan pemberitaan. Kalau kita hitung dari harga 13.000 menjadi 14.000, kenaikannya kan 1.000. Jadi tidak sampailah 10% itu tidak sampai. Begitu Mbak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Nah, saya ke Pak Misnan kembali nih Pak Misnan. Nah, tadi Pak Kadis sudah banyak sekali yang memaparkan juga harga sudah diinformasikan terkait dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, mungkin Pak Misnan bisa menyampaikan himbauan kepada masyarakat seperti apa ini Pak terkait dengan kenaikan harga gabah dan juga harga beras? Singkat saja Pak Misnan. Baik Mbak, baik Mas. Saya kira kalau untuk masyarakat, ya kenaikan ini kan yang dibilang Pak Kadis tadi nggak signifikan ya, hanya nggak sampai 20%, hanya sekitar 10% lah lebih kurang. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, jangan menjadi pemacu keributan di bawah masyarakat, karena memang ini tetap tadi Pak Kadis sampaikan tetap dipantau agar memang kenaikannya tidak sampai 20%. Nah, saya berharap masyarakat bisa memaklumi. Kenapa? Karena memang kondisi naik ini bukan dibuat-buat, bukan diada-ada. Bukan hanya sepihak petani menaikkan harga gabah dan bukan hanya sepihak
para toko-toko beras menaikkan beras, tapi memang kondisinya dari gabah di sawah di Deli Serdang ini memang hasilnya kurang bagus. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan, mungkin faktor irigasi, cuaca hujan yang mungkin kurang bagus, mungkin faktor pupuk juga menjadi kendala juga Pak Kadis, karena izin Pak Kadis, ada beberapa petani di Pantai Labu itu memang mengeluhkan pupuk bersubsidi ya. Jadi mungkin ini menjadi faktor kecil, tapi yang jelas karena hasil panen petani tidak sebagus panen sebelumnya, hingga akhirnya stok gabah di sawah petani ini menurun hasilnya, maka beras itu naik karena harga gabah itu naik. Yang kemarin mungkin para agen gabah mengambil beras per kilo hanya 6 ribuan, sekarang katanya sudah 6.500. Jadi itu Rp500 per kilonya gitu. Iya, baik Pak Misnan. Oke, kita ke Pak Kadis. Kalau begitu Pak Kadis, singkat saja himbauan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat seperti apa? Singkat saja Pak Kadis. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Deli Serdang. Jangan panik, memang kan faktor-faktor yang mempengaruhi juga sehingga kadang-kadang masyarakat dengan ada kekhawatiran akhirnya takut tak dapat beras, akhirnya harus menimbun. Dari pengalaman masa lalu juga seperti itu, ketika ada isu minyak makan akan naik, akhirnya orang menimbun, ternyata malah bersisa berlebih minyak makannya di rumah. Ini saran kami kepada masyarakat, khususnya di Deli Serdang, yang pasti bahwa harga yang naik ini sebenarnya masih kita katakan kenaikan yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, berkoordinasi dengan Bulog, bahwa kondisi kebutuhan dan stok kita masih tersedia. Dan kami juga menegaskan kembali kepada kita semua, kepada masyarakat khususnya di Deli Serdang, bahwa cadangan beras pemerintah tetap masih terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir, jangan menimbun, jangan panik. Ya, jalani aja hidup ini dengan bersyukur bahwa hari ini ada sedikit kenaikan, mudah-mudahan esok sudah kembali normal. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Misnan sudah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan dialog ini menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Di hari jadinya yang ke-78, TNI Angkatan Laut telah tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan maritim yang selalu siap siaga menjaga kedaulatan negara di laut dan mampu menghadapi konflik dan krisis dengan penuh keberanian. Demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Kaot Milti 1 Medan Laksamana Pertama TNI Effendi Marwaf B, mewakili dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo. Hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut tahun 2023 berlangsung di lapangan apel Bako Lantamal 1 Jalan Serma Hanafia di Belawan kemarin. Peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Laut bertemakan dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, terus maju untuk Indonesia maju. Dihadiri Kadil Bilti Medan Laksamana Pertama TNI Tuti Kiptiadi, Kaut Bil 102 Medan Kolonel Budi Winarno, Hakim Tinggi Dilbilti Medan Kolonel Agus Surbakti dan seluruh prajurit TNI Lantamal 1 Belawan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan penghargaan yang tinggi kepada para sesepuh dan pendahulu TNI Angkatan Laut yang telah meletakkan fondasi kokoh dan suri tauladan yang baik dalam menjalankan pengabdian secara paripurna. Dikatakan Angkatan Laut dapat berkembang hingga saat ini sebagai generasi penerus TNI Angkatan Laut dan menjadi tugas dan tanggung jawab dalam komitmen pengabdian. Meneruskan dan mempertahankan serta meningkatkan tradisi kejayaan TNI Angkatan Laut, diharapkan TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam menghadapi beragam krisis yang mengancam kepentingan dan keselamatan bangsa. TNI Angkatan Laut harus terus bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam melindungi seluruh kepentingan nasional, mensukseskan perkembangan bangsa dan berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Saat ini situasi dunia berubah sangat cepat dan dinamis. Kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional.
fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perlombaan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina. Guna menghadapi situasi tersebut, TNI Angkatan Laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tentara Nasional Indonesia harus senantiasa tanggap dalam menghadapi berbagai macam spektrum ancaman maupun tantangan yang ada. TNI Angkatan Laut harus terus bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam melindungi seluruh kepentingan nasional, mensukseskan pembangunan bangsa, dan berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, event pariwisata Nias Pro tahun 2023 yang digelar di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi warga dan pelaku usaha mikro kecil di daerah itu. Kejuaraan Surfing International Program World Surf League Qualifying Series WSL Nias Pro tahun 2023 diikuti ratusan atlet peselancar dunia dari 15 negara, termasuk peselancar berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Event pariwisata dunia ini pelaksanaannya sudah dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 17 September 2023. Momen tersebut membuat banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Nias Selatan dan Kepulauan Nias untuk menyaksikan panorama indahnya gulungan ombak Pantai Sorake, tempat penyelenggaraan kejuaraan WSL Nias Pro tahun 2023. Event tersebut berdampak pada kemajuan kegiatan ekonomi dan usaha mikro kecil. Warga yang menawarkan ragam jasa kepada wisatawan termasuk aneka makanan khas lokal hingga nasional, serta majunya usaha penginapan dan perhotelan. Banyak untuk acara Nias Pro banyak dampak positif seperti untuk produk-produk lokal ataupun UMKM lokal bisa maju untuk usaha dan dikenal di berbagai negara di dunia. Ya, dari untuk pendapatan ataupun dari lingkungan sekitar bisa orang tahu, dunia luar juga tahu. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara yang menghadiri pembukaan kejuaraan WSL Qualifying Series Nias Pro tahun 2023 mengatakan pemerintah pusat dengan daerah terus bersinergi mendukung pembangunan pariwisata. Sementara warga berkewajiban memelihara dan memanfaatkan keindahan alam wisata menjadi modal berkreasi agar terus menarik minat para wisatawan tetap berkunjung ke Pulau Nias. Penerimaan yang terbaik bagi seluruh peserta dan atlet yang berkompetisi. Kita berikan senyum terbaik, kita jaga keindahan dari daerah kita sehingga bisa menjadi tempat yang sangat-sangat baik untuk melaksanakan kegiatan ini. Selain itu, melalui kebijakan pembangunan nasional dan daerah telah menyentuh urusan kepariwisataan di Pulau Nias, termasuk penguatan kapasitas ekonomi berskala mikro, masih akan terus dimaksimalkan pada tahun berikutnya, sehingga kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Toba menggugat KPUD Toba di Pengadilan Negeri Balige terkait penggantian antara waktu PAW dirinya. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Toba Ranto Pasaribu membenarkan bahwa KPUD Toba telah menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Balige dan menghadiri sidang gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Balige. Ranto menjelaskan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Keadilan dan Persatuan atas nama Hendra Silain telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 bahwa wewenang dalam proses PAW dipegang oleh partai politik yang bersangkutan dan terlebih dahulu melakukan surat permohonan verifikasi kepada Ketua DPRD Toba. Hal ini telah sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Toba dengan nomor 17-215-DPRD-2023 tentang permohonan verifikasi calon pengganti antar waktu PAW. Dan pihak KPUD Toba telah menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan surat KPU Toba.
KPUD Toba sebelumnya telah menerima dokumen pemberhentian oknum anggota DPRD Toba tersebut dari partai politik dan juga turut dilampirkan surat permohonan verifikasi Ketua DPRD Kabupaten Toba. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, KPU Toba akan melihat hasil rekapitulasi tahun 2019 proses PAW dengan mengacu dari daftar perolehan suara dan nomor urut para peserta pileg dari partai yang bersangkutan. SPAW ini adalah partai politik PKP. Memang lampiran surat Ketua DPRD bahwa yang bersangkutan adalah diberhentikan oleh partai politik dengan surat keputusan dari partai politik, sehingga dasar itulah Ketua DPRD dilampiri dokumen pendukung tadi itu disampaikan ke kita untuk meminta nama perolehan suara urut berikutnya. Jadi KPU melihat dari rekapitulasi 2019. Iya, karena dokumen yang kami lihat sebenarnya adalah bukan pengunduran diri, surat keputusan diberhentikan. Jadi diberhentikan oleh partai, sehingga terkait pemberhentian ini kami tidak bisa masuk terlalu jauh karena pemberhentian anggota partai politik adalah internal partai dan seperti apa mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu tidak masuk ranah kami. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima laporan dan tanggapan dari warga terkait salah satu dari calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar peserta sementara. Karena tidak menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya, salah seorang caleg dari salah satu parpol di Labura diduga masih menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaporkan warga ke Bawaslu Kabupaten. Komisioner Bawaslu yang baru dilantik merespon aduan warga dan berupaya melakukan konfirmasi dengan yang bersangkutan. Ketua Bawaslu Labura Baruli Sitorus menjelaskan KPU beberapa hari lalu sudah mengumumkan dan tahapan menerima tanggapan DCS. Saat ini, Bawaslu Labura sedang melakukan klarifikasi terkait aduan warga dugaan salah satu caleg dari parpol belum memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan namun masuk dalam DCS. Bawaslu Labuhan Batu Utara sedang melakukan klarifikasi adanya dugaan bahwa salah satu caleg dari salah satu partai politik kelengkapan administrasinya belum terpenuhi, tetapi nama tersebut muncul di daftar calon sementara yang diumumkan oleh KPU. Ya, saat ini kita sedang melakukan klarifikasi ke orang yang tersebut karena diduga bakal calon anggota DPRD tersebut adalah merupakan anggota Badan Perwakilan Desa yang masih aktif. Tetapi informasi yang kita dapat bahwa bakal calon anggota Dewan tersebut belum mengundurkan diri. Jadi kita sedang melakukan klarifikasi. Nanti hasilnya akan kita lihat dan akan kita berikan masukan kepada KPU. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Rabu 13 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Perakirawan Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Rabu 13 September 2023. Untuk pagi hari berawan di wilayah Sumatera Utara, untuk siang hingga sore hari berawan dan berpulang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Deli Serdang, Samosir, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98%, dengan angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 11 September 2023 terdapat 1 di wilayah Humbang Hasundutan, dan himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Rabu 13 September 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.